Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga baik-baik selalu ya dan tetap semangat ya teman-teman. Oke, kembali bersama saya Abu Najma. Kita lanjutkan pembahasan soal atau pertanyaan nomor 21 sampai 25 di saluran WA Abu Najma TKG. Oke, kita langsung saja ke pertanyaan nomor 21. Gelombang P gelombang P menggambarkan apa? Pilih yang tepat. Ingat teman-teman ya. Jadi yang namanya gelombang-gelombang atau gambar atau grafik-grafik EKG entah itu gelombang P, kompleks QRS, PR interval, ST segmen atau gelombang T itu menggambarkan aktivitas listrik. Tolong digaris bawah ini ya. Menggambarkan aktivitas listrik di jantung, bukan menggambarkan mekanik jantung atau kontraksi, bukan teman-teman. Ya, tolong dipahami nih. Soalnya masih banyak yang mengatakan ya P itu katanya kontraksi atrium. Kompleks QRS itu katanya kontraksi ventrikel. Salah teman-teman kalau seperti itu pemahamannya. Ya. Jadi dengan adanya aktivitas listrik, ya, jadi adanya aktivitas listrik atau depolarisasi listrik di atrium akan menghasilkan gelombang P. Dengan adanya aktivitas listrik di atrium yang digambarkan oleh gelombang P, bisa menghasilkan proses mekanik yang namanya kontraksi atrium. Jadi P itu bukan menggambarkan kontraksi atrium, ya, tapi menggambarkan aktivitas listrik di kedua atrium atau atrial, kanan dan kiri. Dengan adanya aktivitas listrik atau depolarisasi di kedua atrium, diharapkan bisa menghasilkan kontraksi atrium. Jelas, teman-teman? Jelas ya? Oke, jadi jawabannya adalah D, yaitu aktivitas listrik atau depolarisasi pada kedua atrium. Ya, nah, itu teman-teman. Lanjut, pilih yang tepat. Tak menggambarkan depolarisasi atrium, tak menggambarkan. Nah, langsung aja ya Pak Bu jelasin. Jadi gini teman-teman. Eh, tak itu menggambarkan repolarisasi kedua atrium. Jadi jawabannya C, teman-teman. Tak ini bukan suatu gelombang ya, teman-teman. Ini hanya penamaan saja untuk repolarisasi atrium. Jadi pada saat terjadi repolarisasi atrium, ya, itu waktunya bersamaan pada saat kedua ventrikel melakukan aktivitas listrik. Jadi gelombang EKG-nya tidak ada. Tapi tetap atrium melakukan aktivitas repolarisasi atrium, teman-teman. Ya, gitu. Cuma gambar EKG-nya tidak ada. Hanya nama yang namanya tak T besar, A kecil menggambarkan repolarisasi kedua atrium. Ya. Ada yang menjawab A nih, apa ini menggambarkan repolarisasi ventrikel. Kalau repolarisasi ventrikel ya gelombang T, teman-teman, ya gitu. Ya, tolong disimak ya, di belajar lagi ya masih salah ya, begitu. Jadi jawabannya C ya. Men- Tak itu menggambarkan repolarisasi kedua atrium. Pertanyaan nomor 23. Setujukah bahwa kompleks QRS menggambarkan kontraksi kedua ventrikel dan gelombang T menggambarkan relaksasi kedua ventrikel? Wow.
Banyak yang menjawab setuju. Aduh, astagfirullah. Tolong disimak baik-baik ya teman-teman ya. Sekali lagi ya, bahwa yang namanya grafik-grafik EKG mau gelombang P, PR interval, kompleks QRS, edge segmen atau gelombang T itu hanya menggambarkan aktivitas listrik pada jantung kita ya, bukan menggambarkan mekanik, teman-teman. Ya, itu. Jadi kompleks QRS itu menggambarkan aktivitas depolarisasi kedua ventrikel atau aktivitas listrik pada kedua ventrikel ya. Sedangkan gelombang T menggambarkan aktivitas listrik atau repolarisasi pada kedua ventrikel. Ya, jadi jawabnya ya tidak setuju, teman-teman. Udah dijelaskan kan tadi di nomor sebelumnya ya. Oke, kita lanjut pertanyaan nomor 24. Per segmen menggambarkan apa, Pak Bro? Alhamdulillah jawabannya sudah betul semuanya ya, yaitu B. Perlambatan aktivitas listrik delay di Avinode. Oke, Alhamdulillah betul semua ya. Yang masih bingung atau ragu tolong perhatikan. Masih ingat kan teman-teman urutan normal sistem konduksi jantung ya? Mulai dari S anode ya, dari S anode mengeluarkan impuls dibawa ke kedua atrium oleh sistem konduksi di atrial menyebabkan kedua atrial mengalami aktivitas listrik digambarkan oleh gelombang P. Kemudian dari atrial impuls masuk ke avinum. Ya, ini udah dijelaskan juga. Ketika impuls masuk ke avinum, impuls akan mengalami perlambatan. Impuls akan mengalami apa, eh, perlambatan atau delay ya. Tujuannya untuk memberikan kesempatan kepada kedua ventrikel agar bisa mengisi darah secara optimal ya gitu. Nah, pada saat aktivitas listrik di avinode ya kan mengalami peredaman atau perlambatan. Nah, ini aktivitasnya tidak bisa dideteksi oleh mesin EKG. Makanya mesin EKG hanya menggambarkan garis isoelektrik ya atau dikenal dengan istilah PR segmen, bukan PR interval ya. Kalau PR segmen itu dari akhir P sampai awal kompleks QRS ya. Akhir gelombang dengan awal gelombang itu namanya segmen. Nah, itu kalau dari awal akhir P sampai awal kompleks QRS namanya PR segmen. Itu menggambarkan eh, adanya perlambatan impuls ya di avenue. Itu normal, tuh. Tapi kalau perlambatannya terlalu lambat banget, ya bisa menyebabkan masalah. Makanya ada istilah AV block ya, begitu. Macam-macam AV block ya. Ada kita belum bahas ya. Gitu. Oke, berikutnya nomor 25 ya. Pada proses action potensial di otot ventrikel, ST segmen menggambarkan fase apa? Nah, kalau teman-teman sudah menyimak video Pak Abu di YouTube ya, ada yang gratis juga ya. Nggak disampaikan yang Pak Abu ya. Baik, Pak Abu sedikit singgung aja deh ya. Jadi ada 5 fase aktivitas listrik di sel otot jantung ya gitu. Ada fase 0, fase 1, fase 2, fase 3, dan fase 4. Fase 0 itu fase depolarisasi, fase 1 itu fase awal repolarisasi, fase 2 itu fase plateau, ya. Dan fase 3 repolarisasi, fase 4 istirahat, ya, begitu. Nah, pada fase 2 ya, itu terjadi keseimbangan keluar dan masuknya elektrolit yang muatannya positif, yaitu kalsium dan kalium yang masuk dan keluar. Itu seimbang.
Makanya tidak ada perbedaan. Kalau tidak ada perbedaan, maka apa namanya mesin EKG akan mengarah ke garis isopotensial ya atau ke garis isoelektrik. Makanya pada EKG yang normal tidak ada masalah, ST segmennya harus di posisi garis isoelektrik. Tapi kalau misalkan terjadi suatu iskemi atau apa namanya infak pada area otot jantung, maka akan terjadi perubahan pada ST segmen. Ya, ada ST segmen yang mengalami ST depresi, ada ST segmen yang mengalami elevasi. Ya, begitu. Nah, untuk mekanisme ST depresi, ST elevasi sudah Pak Bu jelaskan gratis di YouTube. Silakan teman-teman bisa lihat bagi yang belum lihat ya. Boleh kok di-share nggak apa-apa ya, begitu. Ya, teman-teman ya. Jadi nomor 5 jawabannya adalah fase 2 ya atau fase plateau di mana pergerakan muatan positif yang keluar dan masuk itu seimbang dalam hal ini kalium dan kalsium seimbang. Makanya tidak ada prosase yang lebih positif atau lebih negatif. Ya, itu ya teman-teman ya. Alhamdulillah jawabannya betul semua. Kalau ada walaupun ada yang menjawab satu fase tiga. Fase tiga itu ya repolarisasi ya. Oke ya teman-teman cukup untuk minggu ini ya. Cukup untuk minggu ini ya seperti biasa Pak Bu mengingatkan yang namanya belajar baca EKG tidak sesulit yang Anda bayangkan. Kalau Anda merasa sulit dalam belajar baca, artinya Anda belum niat, Anda belum sungguh-sungguh, Anda masih main-main, cuma ikut-ikutan, ya pasti akan sulit. Apalagi belajarnya dengan Pak Abu, ya. Kalau belajar di kelasnya Pak Abu, Anda main-main, ya nggak mungkin bisa, malah rugi sendiri. Apa ruginya? Rambutnya keriting dan bisa rontok rambutnya teman-teman. Ya, ya jadi sekali lagi akan mudah kalau teman-teman bisa fokus sungguh-sungguh saat proses belajar. Jangan pernah main-main pada saat kita belajar TKD. Oke, saya rasa untuk minggu ini cukup ya, Pak Bu. Akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sampai ketemu minggu depan. See you.